Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, doanya selalu sehat Mas Ari. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan fikih muamalah, pemirsa dan juga Pak Ustadz. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa Sinpo TV, Islam bukan hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan ekonomi dan juga transaksi. Di tengah perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk muamalah baru. Lalu bagaimana kita memastikan semuanya tetap sesuai dengan syariat? Ini yang akan langsung dijelaskan oleh Pak Ustadz, Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Fikih itu secara gampangnya adalah salah satu cabang ilmu dalam khazanah keilmuan Islam yang membahas tentang syariat yang digali dari sumber atau dalil-dalil secara terperinci. Kemudian muamalah atau kalau digabung fikih muamalah adalah salah satu dari bagian hukum Islam yang mengatur interaksi antar kita sesama manusia dalam urusan keduniaan. Dalam kita bertransaksi jual beli, kemudian sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Ini masuk dalam ranah fikih muamalah. Dalam fikih itu sendiri terjadi atau terbagi dalam beberapa bagian. Ada yang pertama namanya fikih ubudiyah. Fikih yang mengatur tentang tata cara yang ibadah langsung pada Allah, meliputi toharoh, wudhu, mandi, sholat, zakat, puasa, haji. Ini masuk dalam kategori atau bingkai fikih ubudiyah. Yang kedua ada fikih muamalah yang insya Allah nanti akan menjadi bahasan kita. Yang ketiga ada fikih munakahah, fikih yang membahas tentang pernikahan, mulai dari ta'aruf, kemudian akad nikah, pernikahan, kemudian ketika terjadi problem dalam pernikahan itu, ada cerai, khulu, talak dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada fikih siyasah, yaitu fikih yang mengatur tentang tata cara berpolitik dalam Islam. Maka Islam itu juga ada spesifik ilmu yang membahas tentang ilmu politik, yaitu disebut dengan siyasah. Yang kelima ada fikih jinayah, yaitu fikih yang mengatur tentang hukum pidana dan hukum perdata. Yang itu dibahas dalam fikih jinayah. Kemudian bahasan kita pada saat ini atau pada kesempatan ini adalah fikih muamalah. Salah satu cabang ilmu fikih yang membahas tentang hubungan atau interaksi sesama kita, meliputi jual beli dan lain sebagainya. Lalu prinsip utama dalam fikih muamalah ini, dan ini yang tidak berubah walaupun perkembangan zaman sampai sekarang, ini prinsip utama ini tetap berlaku mulai dari awal ilmu ini atau hukum ini diperlakukan sampai mungkin nanti akhir zaman. Secara prinsip ini adalah sesuatu yang mendasari ditentukannya halal atau haram transaksi tersebut.
Apa itu? Yang pertama adalah prinsipnya antarodin. Antarodin itu artinya dua orang yang berinteraksi saling ridho. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terdolimi. Ini diambil dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antaradim minkum. Yang intinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta saudara kalian dengan zalim atau dengan batil. Dengan batil itu artinya jual beli tapi tidak ada unsur keridhaan antara kedua belah pihak. Misalnya karena dipaksa atau karena terpaksa atau karena ditipu dan lain sebagainya, itu yang tidak dikehendaki dalam Islam. Illa an takuna tijarah antara minkum, kecuali adanya transaksi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, antara yang menjual dan membeli. Nah, prinsip ini mulai dari dulu jual beli saat belum ada mata uang kertas, masih sistem barter. Yang penting ridho antara kedua belah pihak. Kemudian sampai ada uang kertas, sampai sekarang uang kertas hampir tak berlaku. Yang kita rasakan sekarang, Mas Arif ya. Sekarang itu udah banyak orang transaksi jual beli yang hanya angka-angka saja, tanpa ada uang kertasnya. Apakah dalam Islam? Boleh, silahkan. Yang penting antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan dan saling antarodin, saling ridho. Kemudian prinsip yang kedua, la diroro wala dororo. Tidak merugikan dan juga tidak dirugikan. Artinya, antara penjual dan pembeli tidak ada pihak yang dirugikan. Lah, ini prinsip dipegang dari awal pertama disyariatkan ya sampai nanti. Lah, sistem sekarang kita jual beli apalagi yang secara online ya. Lah, kalau memang yang beli juga merasa puas dengan barang yang dibeli, yang dijual, yang penjual juga sama, maka itu akan tetap berlaku, entah itu apa namanya. Ya mungkin dari dulu masih manual ya, ini barang, ini duit. Kalau sekarang kadang barangnya belum jelas, duitnya juga belum jelas. Kadang kita apalagi kalau belanja di online, kita hanya melihat gambar. Tapi kan di gambar itu ada deskripsi. Misalnya Mas Ari beli baju, bajunya ukurannya apa, warnanya apa, jenis mereknya apa, bahannya apa, kan semuanya ada. Nah, ini dalam rangka supaya tidak timbul merugikan pembeli dan juga yang penjual juga tidak dirugikan. Ketika pembayaran barang sampai ya kita langsung membayar dengan cara yang sudah disepakati bersama itu. Kemudian ini prinsip yang kedua, la dororo wala diroro. Kemudian tidak ada unsur penipuan. Nah, unsur penipuan ini sekarang terkadang banyak terjadi dalam sistem jual beli online. Sering kita dengar keluhan di masyarakat, ia membeli dengan deskripsi seperti ini, tapi begitu datang ternyata berbeda. Nah, ini kan ada unsur penipuan. Kalau dulu di zaman itu unsur jual beli penipuan itu ya tidak sedikit, banyak terjadi. Misalnya kalau dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang ketika menjual kurma itu karena ditaruh di satu keranjang gitu, yang atas ini yang bagus-bagus, tapi yang bawah ini yang busuk atau yang jelek misalnya. Lah ketika ditakar kemudian diambil justru malah yang bawah. Itu penipuan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa sekarang penipuan ya ada. Lah yang penting prinsipnya dari dulu mulai zaman Rasulullah syariat ini berlaku sampai nanti akhir zaman, prinsip itu tetap berlaku, yaitu tidak adanya unsur penipuan. Kemudian juga tidak ada namanya gharar. Gharar itu jual beli tapi masih kayak spekulasi gitu. Kalau dulu zaman kecil saya di kampung itu ketika ada pohon mangga itu baru kembang, itu udah banyak tengkulak yang datang. Nah kemudian ya ini pohon mangga saya beli, saya borong sekian. Padahal mangganya itu belum jelas, masih baru kembang. Kadang ada buah tuh baru hanya segede jempol. Nah ini termasuk jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ini masih ada unsur untung-untungan, spekulatif kan. Nah kalau sekarang mungkin jenisnya ya berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama. Dalam jual beli itu harus jelas. Kita yang menjual harus jelas barangnya ini dengan ketentuan seperti ini dengan harga sekian. Itu prinsip awal dalam ajaran agama kita. Itu misalnya dalam hal jual beli. Begitupun dalam transaksi-transaksi yang lain semuanya diatur dalam Islam, bahkan secara detail. Misalnya contoh Mas Arif.
dalam masalah hutang piutang. Itu dalam Islam udah diperintahkan dalam Al-Baqarah 282. Ini seakan-akan ini ayat tentang hutang piutang itu ditaruh di surat terpanjang, di ayat terpanjang. Seakan-akan nanti menggambarkan kalau utang itu urusannya jadi panjang. Misalnya ini Al-Baqarah itu surat terpanjang. Ada ayat yang terpanjang, satu ayat tapi panjangnya hampir satu halaman full. Itu misalnya dalam surat itu diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mengadakan transaksi jual beli tapi pembayarannya ditunda alias utang, maka perintah Quran faktubu, catat. Perintah ini itu dalam bentuk bahasa yang umum, tidak hanya dibatasi utang yang dalam jumlah besar, tapi mau besar, mau kecil, mau seberapapun itu, kalau ngadain transaksi hutang piutang, catat. Dan ini juga sudah dilakukan sebetulnya dalam lembaga-lembaga keuangan ya. Misalnya kalau di rumah ada KPR, kalau kendaraan dan lain-lain ada leasing dan lain sebagainya. Tapi kadang yang bermasalah itu kan antar kita begini, utang yang dalam jumlah nggak besar, misalnya hanya sekitar 50.000, 100.000. Kalau memang itu akadnya, transaksinya ke hutang, maka ya wajib bayar. Dan Islam sudah jauh-jauh hari sudah mengajarkan, memerintahkan agar tidak suatu hari nanti timbul perselisihan. Karena kalau tidak dicatat, karena daya ingat otak kita ini kan terbatas. Kalau hari ini masih ingat, minggu ini masih ingat, tapi kalau bulan depan, tahun depan, misalnya belum terbayarkan, yang namanya utang tetap hutang. Jadi dalam Islam, dalam fikih muamalah, termasuk dalam hal sedetil ini. Sekecil apapun, kalau memang transaksinya hutang, ya dicatat. Ya, insya Allah nanti bisa dilanjut kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan terkait dengan fikih muamalah ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa Sinpo TV, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Dan masih membahas tema pada hari ini terkait dengan fikih muamalah. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana Islam mengatur muamalah yang terjadi ataupun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi ada yang belum sempat dijelaskan Pak Ustadz, kami persilahkan untuk bisa melanjutkan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, dalam fikih muamalah itu ada prinsip dasar atau yang paling mendasar itu ada bunyi kaidah begini, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Yang secara mendasar dalam muamalah itu semuanya boleh, kecuali ada larangan-larangan yang ditentukan. Nah, tadi saya sampaikan prinsip yang utama dalam munakahah itu berlaku mulai dari pertama kali syariat ini ada sampai nanti akhir zaman. Di antaranya yaitu satu tadi, saling ridho antara penjual dan pembeli. Kemudian tidak ada yang dirugikan. Kemudian tidak ada unsur penipuan. Kemudian yang selanjutnya dalam jual beli itu harusnya ada nilai kemaslahatan. Walau ada jual beli yang dilarang, walaupun jual beli itu sah tapi dilarang. Misalnya begini Mas Arif, jual beli memperjualbelikan senjata itu secara hukum fikih sah asal ini barangnya, ini duitnya, tetapi kemaslahatannya apa? Nah, itu aslinya ada jual beli yang sah tapi dilarang. Apalagi kalau kita di Indonesia memang itu termasuk yang tidak diperbolehkan, kan diperjualbelikan secara bebas. Kemudian misalnya menjual beli barang yang menimbulkan madarat atau mafsadat seperti narkoba, minum-minuman keras. Secara fikih jual belinya sah tapi jual beli yang dilarang. Kemudian ada jual beli yang tujuannya untuk nimbun. Ini dalam Islam juga nggak boleh, namanya ihtikar. Ihtikar itu kita membeli barang bukan tujuan untuk diperdagangkan kembali. Memang diperdagangkan kembali tapi ditimbun dulu supaya ada kegoncangan dalam harga. Setelah harga naik baru dijual. Ini termasuk hal yang diharamkan dalam Islam. Secara fikih jual belinya itu boleh, tetapi
boleh tapi dilarang karena niatnya yaitu niatnya untuk nimbun. Karena dengan nimbun itu akan misalnya beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kelangkaan minyak goreng. Itu kan karena permainan para tengkulak yang menimbun barang itu. Maka ya kita bersyukur pemerintah melalui aparatnya bisa membongkar sehingga harga bisa terkendalikan kembali, peredaran di pasar, di masyarakat juga normal kembali. Nah, sebetulnya dalam Islam aturan-aturan seperti itu sudah disampaikan 15 abad yang lalu. Hanya tinggal prakteknya real penerapannya di masyarakat seperti apa, hanya terkadang dengan nama yang berbeda tapi prinsip dasarnya tetap sama. Jadi yang kelima, prinsip jual beli atau muamalah dalam Islam itu bukan hanya jual beli ya, artinya ada nilai kemaslahatan dari barang yang diperjualbelikan itu. Kalau barang yang diperjualbelikan itu yang timbul hanya mudarat, hanya menimbulkan kerusakan di masyarakat, secara fikih jual belinya sah tapi dilarang dalam agama ini. Itu diantara dasar-dasar atau prinsip yang utama dalam masalah fikih muamalah. Walaupun perkembangan dinamikanya sekarang luar biasa, tapi tetap secara mendasar hukum itu tidak berubah. Tapi sekali lagi Mas Arief, hukum fikih itu akan terus mengalami perkembangan zaman atau mengalami dinamika. Bahkan para ahli fikih mengatakan hukum fikih itu koma, tidak titik, koma. Kejadian A akan bisa berubah menjadi B dalam kondisi tertentu. Maka ada kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Kalau dalam keadaan darurat, satu kejadian tertentu yang aslinya haram bisa berubah menjadi halal kalau kondisinya berubah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjut kembali Mas Arief. Baik, Pak Ustadz tadi kalau kita berbicara terkait dengan fikih dan juga muamalah ini, kalau kita berbicara muamalah ini apalagi di era modern ini kan perkembangannya luar biasa ya Pak Ustadz. Kalau kita ingat juga terkait dengan kredit ya. Saat ini mungkin di e-commerce ini ada yang disebut dengan pay later. Jadi belinya sekarang kemudian kita bisa mencicil dengan beberapa bulan gitu Pak Ustadz. Dengan ada admin untuk setiap bulannya. Nah, itu seperti apa hukumnya Pak Ustadz? Iya. Dalam Islam itu ada istilah namanya kredit, itu memang ada dalam di masa Rasulullah juga sudah ada, hanya dengan istilah yang berbeda itu tadi. Memang ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang bertransaksi jual beli satu barang dengan dua harga. Satu barang dengan dua harga. Tetapi realnya di masyarakat penerapan hadis ini antar ulama, antar peneliti dalam hukum ini pun sangat berbeda-beda. Kredit itu secara garis besar kan seperti menerapkan satu barang dengan dua harga yang berbeda. Misalnya handphone. Kalau kita beli cash dengan harga 5 juta. Tetapi kalau kredit dihitung-hitung bisa jadi 8 juta. Apakah itu termasuk sesuatu yang diharamkan? Ini pun di tengah masyarakat terjadi problem, terjadi permasalahan. Dan hampir semua, apalagi sekarang, kondisi real masyarakat kita sekarang, barang yang dikonsumsi atau yang dinikmati itu rata-rata pembeliannya secara kredit. Mulai rumah, kendaraan, kadang baju juga iya, handphone dan lain-lain. Apakah semua ini langsung terkena hukum haram? Nah, inilah yang terjadi perdebatan panjang para peneliti atau para ulama itu sendiri. Bagi saudara kita yang mengikuti pendapat ulama yang sangat hati-hati, memang menghindari yang namanya kredit. Mereka lebih baik menahan diri sampai bisa membeli secara cash, entah apa itu namanya, mau rumah, mau kendaraan, lebih menahan diri. Seandainya ya lebih baik naik motor apa adanya daripada beli mobil tapi kredit. Ada yang berpikiran seperti itu. Ya kita acungin jempol kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Tapi ada yang melonggarkan. Sampai ada yang mengatakan kalau nggak kredit, kayaknya kalau ngumpulin duit berat. Misalnya ngumpulin untuk beli motor seharga 25 juta, wah kapan kebelinya kalau nggak kredit? Nah, makanya apakah kondisi yang seperti itu bisa dikatakan darurat atau tidak? Nah, makanya dalam hukum fikih, perselisihan itu sampai mungkin kalau bahasa saya kadang saya bilang sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan terjadi klop antara yang mendukung dan yang kontra, antara pro dan kontra, akan selalu terjadi perbedaan. Tetapi kalau hemat saya Mas Arief,
kredit memang dalam Islam ada yang memperbolehkan, tetapi kalau memang tidak sesuatu yang mendesak, ya lebih baik menahan diri. Daripada kita setiap bulan dipusingkan dengan cicilan yang kadang awalnya kelihatan surga, tapi ternyata justru neraka, apalagi didukung dengan promosinya yang gencar luar biasa. Bahkan saya pernah mendapat curhatan dari seseorang dengan adanya rumah yang DP 0%. Kelihatannya enteng ringan, tapi ternyata begitu dijalani cicilannya berat luar biasa. Ya kadang saya bilang kita tuh kadang keinginannya luar biasa, nggak ngukur kemampuan. Kalau misalnya gaji kita sekian, ya ukur kemampuan untuk pengeluaran A, B, C, pinter-pinterlah kita ngatur pengeluaran. Jangan sampai, ada satu nasihat itu begini, Allah itu akan mencukupi kebutuhan kita, tapi tidak selalu mencukupi keinginan kita. Lah terkadang yang bikin kita berat itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Kita handphone sudah punya, cuman karena kelihatan ketinggalan zaman, akhirnya kita memaksakan diri sampai kita nggak hitung-hitungan pendapatan kita per bulan berapa, kemudian HP kita jual, kemudian kita kredit yang cenderungnya memberatkan itu tadi lah. Tadi dalam prinsip dasar, setiap jual beli itu asalnya boleh, al-aslu fil muamalati ibahah boleh. Yang penting tidak memberatkan atau tidak merugikan salah satu itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini terkait dengan riba juga Pak Ustadz. Islam kan menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Tapi apakah riba ini hanya berkaitan dengan utang piutang atau ada juga yang berkaitan dengan jual beli tapi ternyata memang ada ribanya gitu? Atau seperti apa Pak Ustadz? Iya. Yang tanpa kita sadari. Iya. Dalam Quran itu kan ada ayat wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ini teks semua sepakat bahwa riba itu haram. Cuma lagi-lagi real penerapannya dalam kegiatan kita sehari-hari yang masuk dalam kategori riba itu seperti apa. Memang ada sebagian ulama-ulama kita yang meneliti dalam sisi ekonomi, mereka menerbitkan yang namanya bank syariah dan lain sebagainya. Tapi toh kenyataannya pada prakteknya nggak beda jauh dengan bank konvensional, hanya dengan nama yang berbeda. Kalau jual beli yang tadi itu ada misalnya atau pinjam meminjam yang memang yang umum di masyarakat kita itu masalah pinjam meminjam ya. Sebetulnya tidak hanya dalam hal masalah pinjam meminjam, masalah kita tukar menukar barang pun bisa terjadi riba kalau tidak ada prinsip keadilan di situ. Cuma memang yang terbanyak terjadi itu dalam hal masalah pinjam meminjam. Dan kemudian problem kita di masyarakat modern sekarang adalah dunia perbankan. Sebagian menghukumi bahwa bank dengan segala produknya itu termasuk bagian dari riba. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak semua produk bank itu riba. Bahkan ada yang tadi mensiasati dengan membuat produk yang namanya syariah. Tapi kadang realnya kenyataan di masyarakat ya nggak jauh berbeda. Lah, ketika terjadi seperti sekarang ini, hampir semua kegiatan kita itu melibatkan bank. Sampai orang mau beribadah juga melibatkan bank. Orang mau berangkat haji juga naruh duitnya di bank sampai sekian tahun baru berangkat. Untuk pembiayaan juga lewat bank. Kuliah, anak pesantren juga melalui bank, pembangunan pesantren, semuanya kita terima gaji dan lain-lain. Semuanya seakan-akan tidak bisa terlepas dari yang namanya bank itu. Kalau kok seandainya itu mutlak haram, betapa kayaknya masyarakat dunia saat ini nggak ada yang bisa terlepas dari itu. Lalu terus gimana? Apakah penerapan atau kaidah yang saya sebutkan tadi ad-darurat tubihul mahdzurat, apakah kalau keadaan darurat yang haram bisa menjadi halal, tapi apakah kondisi ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang darurat? Wallahu a'lam. Makanya masyarakat modern seperti ini memang tantangannya semakin berat luar biasa. Dalam hal masalah ini saja seakan-akan kita itu sudah tidak bisa lepas dari itu. Makanya ya Allah Maha Pengampun, tak lepaslah kita selalu
beristighfar. Tapi memang fikih itu problem yang akan selalu terjadi, pro dan kontra. Insya Allah selamanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Memang Islam ini tidak hanya mengatur terkait dengan ibadah saja, tapi juga terkait dengan transaksional juga diatur dalam Islam. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.